Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali bersama Ibu Detu Maharani Puspitasari. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 6. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah dengan mengamati teks bacaan, peserta didik dapat membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda tanya dengan seksama. Yang kedua, dengan mengamati media PowerPoint bernarasi, peserta didik dapat menemukan penggunaan tanda tanya sesuai aturan pada kalimat yang telah dibaca dengan benar. Yang ketiga, dengan teks yang diacak yang terdapat pada lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis slide worksheet, peserta didik dapat menyunting kalimat sesuai dengan kebenaran aturan penggunaan tanda tanya secara tepat. Yang keempat, dengan penugasan, peserta didik dapat memperbaiki teks pendek hasil menyunting sesuai dengan aturan penggunaan tanda tanya secara tepat. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu yang kelima adalah dengan mengamati PowerPoint bernarasi, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang satuan waktu dengan benar. Yang keenam, dengan penugasan menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis slide worksheet, peserta didik dapat menyajikan hasil pemecahan masalah sehari-hari tentang satuan waktu dengan benar. Yang ketujuh, dengan membaca teks bacaan, peserta didik dapat menjelaskan akibat apabila hidup tidak bersatu dalam keberagaman dengan teman secara benar. Yang kedelapan, dengan penugasan, peserta didik dapat menyimpulkan akibat tidak menjaga persatuan dengan teman secara tepat. Nah, anak-anak, materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ada 3. Yang pertama adalah membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda tanya. Yang kedua, satuan waktu. Yang ketiga adalah akibat tidak menjaga persatuan. Untuk materi pertama yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda tanya. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang kalimat tanya. Apa saja yang harus ada di dalam kalimat tanya? Nah, yang harus ada di dalam kalimat tanya itu ada 2, yaitu kata tanya dan juga tanda tanya. Kata tanya itu ada 7. Yang pertama adalah apa, yang kedua di mana, yang ketiga kapan, yang keempat siapa, yang kelima mengapa, yang keenam berapa, dan yang ketujuh adalah bagaimana atau biasa disingkat dengan kata adik Simba. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan contoh kalimat tanya berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, apa yang harus dipakai saat mengendarai sepeda motor? Yang kedua, di mana kamu membeli cat air? Yang ketiga, kapan ayahmu berangkat ke Kutai Kertanegara? Yang keempat, siapa saja yang harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Yang kelima, mengapa kita tidak boleh membuang sampah di selokan? Yang keenam, bagaimana cara menjaga sungai tetap bersih? Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, nggih. Materi yang kedua adalah tentang satuan waktu. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang satuan waktu. Nah, sekarang ada hal yang harus kalian ingat ketika ingin menyelesaikan
berbagai persoalan yang berkaitan dengan satuan waktu. Agar dapat menyelesaikan beragam persoalan yang berkaitan dengan satuan waktu, maka kita harus benar-benar memahami hubungan antar satuan waktu. Nah, coba perhatikan hubungan antar satuan waktu berikut ini. 1 minggu itu sama dengan 7 hari. 1 bulan itu sama dengan 30 hari. 1 bulan itu sama dengan 4 minggu, dan 1 tahun itu ada 12 bulan. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga nih. Materi yang ketiga yang akan kita pelajari adalah tentang akibat tidak menjaga persatuan. Nah, anak-anak, berikut ini ada bacaan yang berjudul Akibat Sikap Doni. Kita baca bersama nggih. Akibat sikap Doni. Doni memiliki sikap yang kurang baik. Ia sering menjahili teman-temannya. Ia juga sering curang saat bermain. Selain itu, Doni juga bersikap sombong. Lama-kelamaan, hampir tidak ada anak yang mau bermain dengan Doni. Anak-anak, setelah tadi kalian membaca bacaan atau cerita yang berjudul Akibat Sikap Doni, apa saja yang kalian temukan dari cerita yang berjudul Akibat Sikap Doni? Ya, ada beberapa hal yang ditemukan dari cerita tersebut. Yang pertama, sikap Doni tidak menunjukkan perilaku hidup rukun. Yang kedua, Doni tidak menjaga persatuan dengan teman-temannya. Yang ketiga, akhirnya Doni merasakan akibatnya. Yang keempat, keakraban di antara Doni dan teman-temannya mulai hilang. Yang kelima, anak yang mau bermain dengan Doni berkurang jumlahnya. Anak-anak, pembelajaran pada hari ini cukup sekian nggih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.